Kita akan kembali menyaksikan kisah perjalanan Yew yang bertujuan untuk menjadi lebih kuat demi melindungi orang-orang terdekatnya dari segala mara bahaya yang secara berturut-turut dialaminya. Dan dalam cerita kali ini akan ada beberapa karakter baru yang muncul di medan pertempuran. Siapakah mereka? Kawan ataukah lawan yang harus diwaspadai oleh Yew? Dan tanpa berlama-lama lagi, inilah King Account at the Start. Setelah menumbangkan Dewa Kuno Guyi di tengah-tengah prosesi penyerapan kekuatan Dewa Kuno tersebut, secara tiba-tiba saja Yew mendapatkan serangan mendadak, di mana seekor beast monster melayangkan rangkaian serangan cakar yang membentuk jaring untuk mengganggu Yew yang hampir menyerap seluruh kekuatan Dewa Kuno. Monster sejenis harpi ini tidak akan merelakan kekuatan besar milik Dewa Kuno jatuh ke tangan manusia, oleh sebab itulah ia akan merebutnya dengan menggunakan metode apapun. Di sisi lain, Yew yang masih berada di bawah pengaruh akun Shadow King-nya yang menerima buff super dari Kiki menghalau serangan diam-diam tersebut dengan mudah. Ia juga menyindir sang monster yang baru saja muncul sekarang. Bagi Yew, makhluk sepertinya benar-benar tidak kompeten karena baru saja muncul di saat Yew sudah berhasil mengalahkan sang Dewa Kuno serta memanfaatkan situasi dengan kelicikannya. Namun kendati demikian, Yew berpikir bahwa makhluk tersebut takkan bisa mendapatkan apapun dalam aksinya kali ini. Sang Beast Harpy tersebut pun kemudian memperkenalkan dirinya jika ia termasuk ke dalam 28 konstelasi yang setara dengan Kashiwakao dan si Banteng Merah yang pernah menginvasi zona aman sebelumnya. Pada awalnya ia sudah lama menganggap kota Kaige ini berada di dalam genggaman tangannya, dan di saat Dewa Kuno Guyi muncul di kota Kaige, Shun telah menyiapkan banyak pasukan monster demi merebut kekuatan Dewa Kuno yang pada saat itu berada di tangan Wuji dan merebutnya sekarang. Ia juga telah melanggar aturan dari 28 konstelasi dengan alih-alih untuk mendapatkan dan membawa pulang kekuatan Dewa Kuno dengan menyerang kota Kaige tanpa perintah. Jadi kalau ia pulang dengan tangan kosong, maka Shun sudah pasti akan diberikan hukuman mati. Oleh karena itulah ia akan merebutnya meskipun itu harus menggunakan trik-trik licik sekalipun. Dan karena ia merasa masih belum mampu mengalahkan Yew, Shun kemudian mengerahkan pasukannya untuk membunuh para manusia yang masih berada di dalam kota. Ia beranggapan jika Yew yang sekarang hanyalah seorang diri, takkan mampu menghentikan pasukan monster yang akan menyebar ke seluk-beluk kota Kaige dan membuat kekacauan di sana. Atas segala tindakan yang Shun perbuat, Yew pun menyangkalnya, karena faktanya ia tidak sendirian. Di saat yang sama, Yew memanggil para pasukan iblis darah yang terdiri dari para iblis yang dulunya pernah disedot oleh Shadow King. Dengan kehadiran pasukan iblis darah yang muncul dari dalam genangan darah, masalah jumlah kini telah teratasi. Tapi kendati demikian, Shun terus menaikkan moral dari pasukan monsternya serta menyuruh mereka untuk melakukan serangan. Karena menurutnya, pasukan iblis darah ini tercipta dari sebuah mantra sihir yang membutuhkan banyak energi untuk bisa menggunakannya. Jadi, energi sihir sang pemanggil akan banyak terkuras sehingga sihir semacam ini tidak akan bertahan lama. Hingga akhirnya bentrokan besar dari kedua belah pihak pun tidak dapat terhindarkan. Benturan adu kekuatan terus berlanjut dengan sengit dan membuat medan pertempuran semakin memanas. Namun setelah beberapa waktu berlalu, moral dari pasukan para monster mulai menurun. Faktanya pasukan iblis darah terlalu mendominasi karena serangan apapun tidak mempan kepada mereka. Sedangkan pihak dari para monster semakin lama semakin terkikis, di mana jumlah mereka semakin lama semakin berkurang dan habis. Dan hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda Yew kehilangan energinya. Padahal para monster sudah tidak kuat lagi menahan gejolak serangan dari pasukan iblis darah. Di sisi lain, dengan niat agar Yew kehilangan semakin banyak energinya, Shun memanfaatkan waktu untuk melakukan duel dengan Bunshin Shadow King Yew. Meskipun tidak mampu menghabisinya, setidaknya ia mencoba mengulur waktu sampai Yew benar-benar kehabisan energinya. Di tempat lain di luar kota Kaige, kita akan diperlihatkan dengan seseorang berjubah merah yang merasa sangat antusias dengan jalannya hingar-bingar pertempuran yang tengah terjadi di dalam kota Kaige. Pria berambut putih ini juga mendapatkan firasat apabila Yew akan segera berada pada momen-momen yang kurang menguntungkan baginya. Lalu siapakah identitas dari pria yang membawa sebotol alkohol tersebut? Sebelum mengetahuinya, kita akan sedikit bergeser ke dalam kota Kaige. Tak jauh dari medan pertempuran terlihat pula sosok 5 orang berjubah dengan identitas yang masih disembunyikan. Mereka tidak menyangka akan ada sebuah entitas yang mampu mengalahkan Dewa Kuno. Meskipun Dewa Kuno Guyi masih belum pulih total, namun itu tetap luar biasa. Pancaran energi yang mereka rasakan seperti sihir hitam, namun itu benar-benar berbeda dari sihir hitam pada umumnya.
Kekuatan MC benar-benar membuat mereka amat sangat tertarik. Apalagi kekuatan sihir tersebut bukan berasal dari dewa kuno. Sihir hitam ini terasa lebih kelam bila dibandingkan dengan pancaran kekuatan sang dewa kuno. Sedangkan dalam hal rencana merebut dewa kuno dari tangan MC, mereka baru akan beraksi seusai Yeu mengalahkan sang monster serta menyerap kekuatan dewa kuno seutuhnya. Karena pada saat Yeu berhasil menyerapnya, dewa kuno akan berubah bentuk menjadi bongkahan magic crystal yang bisa disummon. Yeu yang terus-menerus menggunakan jurus ultimate-nya juga dirasakan segera mencapai batasnya, dan di saat itu terjadi barulah mereka akan mulai bertindak. Sementara itu Guyi yang kekuatannya semakin lama semakin terhisap tidak menyangka jika si Raja Bayangan yang merupakan inti dari Shadow Star masih hidup dan bahkan mendapatkan tubuh barunya. Sedangkan Yeu menyuruh Guyi untuk mengungkapkan kata-kata terakhir sebelum kekuatannya diambil alih olehnya. Di sini Guyi memberikan kutukan bahwa Yeu yang berperan sebagai wadah dari Shadow Star dan sangat ingin memiliki kekuatan dewa kuno hanya akan membawa nasib buruk serta kehancuran dunia, dan dirinya akan selalu didekatkan pada kematian. Sedangkan Yeu menganggap kata-kata kutukan Guyi tak akan berefek kepadanya. Panggillah 11 dewa kuno yang lain bila kau ingin menanamkan kutukan kepadaku, ungkapnya. Hingga akhirnya badai bayangan kelam menelan seluruh tubuh sang dewa kuno. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan Guyi telah terserap, berikut dengan tubuh fisiknya yang lenyap tak tersisa. Dengan tewasnya Guyi, Yeu pun mendapatkan 88 juta poin XP, 88 juta uang, serta mendapatkan summon magic crystal untuk memanggil Guyi. Sistem akun raja juga mengaktifkan sebuah mekanisme khusus dengan memasukkan kedua dewa kuno yang didapatkan ke dalam akun khusus, di mana Yeu bisa menggunakan poin XP-nya untuk meningkatkan kekuatan dewa kuno tersebut. Sedangkan cara mensummonnya masih tetap sama, Yeu harus menggunakan summon magic kristalnya. Dan dengan ini Yeu masih perlu mengumpulkan 11 dewa kuno lainnya untuk bisa membuka akun raja utama. Nampak terlihat pula retakan-retakan dari kartu akun si dewa kuno mata besar. Hal ini disebabkan karena si mata besar sebelumnya telah berjuang hingga sekarat pada saat insiden ruang ilusi dewa kuno sebelumnya. Dan untuk memulihkannya Yeu harus membayar dengan poin XP dengan jumlah yang tidak sedikit. Dan sebelum sistem belum sempat memberitahu Yeu tentang berapakah harga yang harus ia bayar, di saat yang sama akun Shadow King mengalami kelebihan beban dan akan dinonaktifkan secara paksa karena durasi dari buff Super Kiki sudah habis. Yeu yang masih berada di atas udara pun terjatuh dari ketinggian. Ia juga langsung marah-marah sama sistem yang tidak mengatakan hal ini lebih awal, apalagi pertarungannya masih belum selesai. Di sisi lain, Sun yang hanya melawan Bunshin Shadow King dibuat sangat kepayahan dan serangan eksekusi akan segera terdaratkan kepadanya. Namun di saat-saat krusial yang dialaminya, secara tiba-tiba Bunshin Shadow King seketika lenyap dari hadapannya. Tentu momen-momen tersebut membuatnya merasa terheran-heran. Dan setelah ia melihat situasi, ternyata Yeu kini sudah tergeletak di atas permukaan tanah dalam keadaan tak sadarkan diri. Sun menganggap jika Dewi Fortuna sedang benar-benar berada di pihaknya, dan tanpa banyak memakan banyak waktu, ia pun memanfaatkan momen-momen tersebut untuk segera menghabisi sang MC berikut dengan mengambil kekuatan dewa kuno. Di arah lain dengan tujuan yang sama, kelima sosok berjubah pada akhirnya melakukan pergerakan. Mereka melesat dengan cepat ke arah di mana Yeu kini sudah tidak lagi berdaya. Sedangkan Yeu yang kini telah sadar dalam kondisi yang kurang menguntungkan pun mengatakan, sial, kenapa kutukan si dewa kuno dimulai begitu cepat? Iya, di sini Yeu menganggap kesialan yang terjadi kepadanya merupakan berkat dari kutukan dari kata-kata si dewa kuno sebelumnya. Dengan tubuhnya yang masih terkapar, ia juga terkena debuff dari aktivasi akun Shadow King yang mempengaruhi semua atributnya dikurangi sebanyak 80% dalam durasi 2 jam ke depan. Di arah lain, sambil terbang mengudara, Sun melepaskan serangan ribuan bulu berbilah tajam berbentuk spiral yang terarahkan langsung kepada Yeu. Sedangkan Yeu yang berada di dalam posisi yang sangat amat kurang diuntungkan meminta kepada Waze untuk mengaktifkan armor pertahanan dari Pandora Box. Meskipun itu bisa saja dilakukan, namun tetap saja armor Pandora bukanlah solusi yang tepat. Menurut Wes, dengan kondisi tubuh Yeu yang kini sedang dalam keadaan kepayahan, bila lawan terus menerjang dengan serangan semacam ini, maka ia tetap akan terkena damage hingga akhirnya menyebabkan kematian. Ah, sial. Apakah aku akan benar-benar tewas di sini? Ungkap Yeu yang kini sudah berada di dalam ambang kematiannya. Namun tanpa diduga-duga dari arah lain muncullah seorang yang melayangkan pedangnya dan langsung menghancurkan serangan eksekusi Sun. Yang ternyata pria berjubah yang melindungi Yeu dari ancaman kematian ini adalah si pria berjubah yang sempat kita lihat sebelumnya.
Dia juga mencibir Sun yang sebagai salah satu dari 28 konstelasi namun melakukan tindakan yang picik seperti ini. Karena pria ini menganggap bila seorang bos monster sepertinya mungkin akan bertarung secara adil, namun nyatanya anggapan tersebut benar-benar sepenuhnya berbeda. Dari panel status yang diperlihatkan, pria berjubah merah ini bernama Swordsman Pengembara berlevel 25. Namun jika kita lihat dari kemampuan yang ia tunjukkan sebelumnya, jelas kalau itu bukan levelnya yang sesungguhnya. Pria tersebut juga mengatakan kepada Yeu kalau dirinya ini hanyalah seorang pendekar pedang yang kebetulan lewat saja. Namun faktanya tidak sesimpel itu. Di sisi lain, Sun yang mendapatkan cibiran semakin dilanda rasa amarah. Ia pun kemudian kembali mempersiapkan sebilah jurus ultimate yang terbentuk dari bulu berbilah tajam dengan ukuran jumbo. Serangan yang memiliki daya hancur yang tinggi tersebut pun terlepaskan ke arah Swordsman Pengembara. Namun ia sendiri kini sedang memasang kuda-kuda untuk melayangkan serangan. Hingga akhirnya serangan Sun bisa dipatahkan ketika sang Swordsman melepaskan tebasan bulan yang memiliki kecepatan tinggi dan hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Bukan hanya bisa dengan mudah mematahkan serangan tersebut, namun tebasan si Swordsman yang masih terus melesat juga dengan cepat langsung membelah tubuh sang bos monster menjadi dua bagian. Bahkan saking mulusnya tebasan yang terdaratkan, Sun masih belum menyadari jika tubuhnya sudah terbelah secara mengerikan. Hah? Kenapa? Apa yang terjadi dengan tubuhku? Di saat Sun menyadari hal tersebut, di saat itu pula ia harus meregangkan nyawanya. Sedangkan si Swordsman memasang selebrasi kemenangan dengan menenggak sebotol anggur. Setelah nyawanya terselamatkan, Heo pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Swordsman yang menjadi penolong dalam keadaan darurat ini. Ia pun membalas, Heo tidak perlu berterima kasih sebab dirinya hanya sebatas melakukan eksekusi pada saat sang bos monster sudah dibuat sekarat oleh Heo. Swordsman tersebut juga menyuruh Heo untuk menunduk terlebih dahulu sebelum melanjutkan obrolan mereka. Di saat Heo dengan cepat menundukkan diri, sang Swordsman dengan cepat kembali melayang ke tebasan cepat ke sekelilingnya, di mana serangan tersebut dengan cermat mengenai 4 orang berjubah yang bermaksud untuk melakukan penyergapan. Hei, cepatlah menunjukkan diri sekarang, karena permainan ini sudah berakhir, ungkap si Swordsman. Sedangkan Yeu yang menyaksikan aksi pria misterius di depannya akhirnya menyadari bahwa level dari sang Swordsman ini lebih dari 200, mungkin 250, serta memiliki keahlian berpedang yang berada di atas semua pengguna pedang yang pernah Yeu temui hingga saat ini. Dan tak lama berselang, seorang pria berjubah yang memimpin aksi penyergapan pun menempakkan dirinya. Ia muncul lewat udara dan tanpa basa-basi melepaskan tebasan ke arah Swordsman Pengembara yang dengan sigap menghalaunya. Hingga terjadilah benturan dahsyat dari adu dua pedang pendekar pedang tingkat tinggi. Dan dari adu pedang yang nampak terlihat seimbang ini, keduanya pun langsung terhempaskan ke arah yang berlawanan. Sambil lawan bertanya-tanya, mengapa si Swordsman Pengembara bisa ada di tempat tersebut? Setelah tudung yang menutupi bagian kepalanya terbuka, akhirnya kita akan diberitahukan lebih jelas tentang identitas si Swordsman. Pria berambut putih berlevel 25 tersebut bernama Xiao Chen. Dan terkait dengan pertanyaan lawan sebelumnya, Xiao Chen pun turut menjawab alasan mengapa ia berada di tempat ini karena dia merupakan penduduk asli yang berasal dari zona aman barat daya. Jadi keberadaannya di sini menjadi hal yang masuk akal. Justru sebaliknya, ia pun mempertanyakan kepada lawan mengapa seorang ketua tim dari zona timur, lebih tepatnya ketua tim peringkat 5 di zona timur yakni tim Feng Huang, berada di zona barat daya tersebut. Sebenarnya apa yang ia cari? Dan dari sinilah diketahui bahwa pemimpin dari penyergapan yang terjadi bernama Wei Shun berlevel 190. Yang tak lain dan tidak bukan tujuan dari kehadirannya di sini yaitu demi menyelesaikan sebuah misi. Di arah lain, Yeu yang masih belum memahami situasi terheran-heran melihat terlalu banyak wajah baru yang muncul di dalam ceritanya. Apalagi Xiao Chen juga masih belum jelas mengapa ia mau menyelamatkan dirinya. Apakah ia mempunyai niat terselubung dengan melakukan penyelamatan kepada Yeu? Ada pula Wei Shun yang menurut Yeu kehadirannya mungkin berniat untuk merebut dewa kuno. Selain itu, meskipun hanya peringkat kelima di zona timur, namun level Wei Shun berada di level 190. Ini menunjukkan apabila level dari zona barat daya benar-benar tertinggal jauh dibandingkan dengan para petarung di zona timur. Shun pun bertanya-tanya apakah Xiao Chen akan terus melindungi bocah yang ia incar. Xiao Chen pun menjawab kalau ia tidak melakukan perlindungan. Dia hanya merasa tidak senang dengan kelakuan seseorang yang memanfaatkan keuntungan momen dan berbuat tindakan yang tidak tahu malu.
Kata-kata nyinyiran tersebut tentunya merujuk ke Wei Shun yang baru saja bertindak di saat Yeo dalam keadaan kepayahan. Dan setelahnya Shun pun langsung putar balik dan mengurungkan niatnya untuk mendapatkan dewa kuno yang menjadi tujuan dari misinya. Hal tersebut membuat para bawahannya terheran-heran mengapa ketua tim mereka malah memutuskan untuk menyerah padahal tujuan mereka sudah berada tepat di depan mata. Dan bahkan terlihat jelas bahwa si ketua sangat tidak mau bertarung melawan Xiao Chen. Atas keheranan mereka, sang ketua pun mengingatkan sebuah hal yang berbunyi, sebelum pria bernama Xiao Chen serius, larilah, karena Xiao Chen adalah sosok yang tidak boleh diprovokasi dengan level mereka yang sekarang. Dari arah lain sambil memegang janggut, Xiao Chen pun mengatakan, "Hei Shun, apakah kau mau langsung pergi? Kenapa tidak tinggal sebentar untuk minum-minum denganku?" Di sisi sebelahnya Yeo masih tetap kekeh untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada pria parubaya tersebut, karena bila tanpa bantuan yang ia berikan mungkin Yeo akan benar-benar tewas. Xiao Chen pun menjawab kalau kesopanan Yeo itu terlalu berlebihan dan terlalu merendahkan dirinya sendiri, karena pada pertarungan sebelumnya ia lihat Yeo dengan wush wush dan dewa kuno sama sekali tidak mampu melawan, tuturnya sambil memberikan sebuah saran apabila Yeo mesti mempertimbangkan konsekuensi sebelum ia menggunakan kekuatan besar yang menyebabkan kelelahan setelah mengaktifkannya. Karena jika tidak, mungkin kejadian seperti sebelumnya akan kembali terulang. Dan takkan mungkin pula Yeo kembali bertemu dengan orang sepertinya yang menonton asiknya pertarungan besar sambil minum anggur dengan santai. Petua-petua yang disampaikan oleh Xiao Chen diterima dengan baik oleh Yeo. Selain itu, atas perbuatan yang dilakukannya, Yeo juga merasa ia sudah berhutang budi kepada Xiao Chen, di mana Yeo akan memenuhi permintaan apapun yang pria tersebut inginkan dan Yeo akan sekuat hati melakukannya. Sambil tertawa lepas, Xiao Chen yang merasa senang sekaligus bangga dengan rasa percaya diri Yeo yang tinggi sangat merasa terhormat atas penawaran Yeo kepadanya. Kalau begitu, serahkan dewa kuno yang baru saja kau dapatkan. Ayo, cepat serahkan kepadaku, ungkap Xiao Chen dengan wajah yang mengerikan. Ia pun terus mendekat Yeo untuk memenuhi permintaan memberikan dewa kunonya, akan tetapi Yeo hanya tersenyum mendengarnya. Dan tentunya MC takkan mau memberikan kekuatan dewa kuno sebab yang satu ini ia dapatkan setelah bertarung habis-habisan. Jadi ia tidak mau hasil jerih payahnya direnggut begitu saja oleh orang lain. Di lain hal, kekuatan dewa kuno tersebut sudah terikat dengan jiwa Yeo. Jadi jika ada seseorang yang menginginkannya, jalan satu-satunya hanyalah membunuhnya. Dan faktanya, Yeo pun sadar kalau pria kuat di hadapannya ini cuma mau sedikit mengujinya. Karena jika Xiao Chen benar-benar menginginkan dewa kuno tersebut, sudah pasti dia takkan menolongnya dan akan langsung menghabisi Yeo sebelumnya. Hal ini membuktikan juga apabila pria yang Yeo panggil dengan sebutan paman tersebut mempunyai tujuan lain. Setelah mendengar kesimpulan MC, ia pun langsung tertawa dengan lepas dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Yeo. Xiao Chen pun mengatakan pada awalnya ia datang ke kota Kaige hanya berniat rekreasi dan minum-minum dengan para wanita di dalam kota Kaige. Apalagi ia sudah hampir kehabisan anggur di botolnya. Menanggapi hal tersebut, Yeo tanpa ragu mengambil inisiatif untuk mengundang pria tersebut ke zona aman, karena di sana ia bisa mendapatkan anggur berkelas ataupun yang lainnya, dan tentunya secara gratis. Hahaha, tidak sia-sia aku menyelamatkanmu. Kau benar-benar layak untuk menjadi pemegang saham Hanmo. Hah? Yeo pun dibuat kaget karena ternyata Xiao Chen ini benar-benar sudah mengetahui identitasnya, yang artinya benar-benar ada udang di balik batu nih. Karena sudah ketahuan gara-gara kelepasan ngomong, om-om berambut putih ini pun langsung menyampaikan tujuan aslinya. Dan alasan utama mengapa ia mencari Yeo itu terkait dengan peta asli Muwei yang kini dipegang oleh Yeo. Meskipun peta Muwei masih belum menjadi barang berguna untuknya, akan tetapi Yeo tak akan menyerahkannya begitu saja. Dan karena hanya ada sedikit orang yang mengetahui jika peta tersebut ada di tangan Yeo, ia pun bertanya apakah Xiao Chen pergi ke zona aman dan mendapatkan informasi ini dari Pak Kepala Sekolah. Sambil memasang wajah jahat, om-om tersebut pun mengiyakannya. Informasi peta ia dapati pada saat berbincang-bincang dan minum-minum dengan si kepala sekolah. Tapi dari wajah jahat yang ia tunjukkan membuat Yeo tidak percaya dengan Xiao Chen yang dikiranya sudah melakukan sesuatu kepada Pak Kepala Sekolah. Wajah jahat si om-om tiba-tiba berubah menjadi panik. Ia juga menyatakan perkataannya ini benar dan dia tidak melakukan apapun kepada Pak Kepala Sekolah sebab beliau adalah teman lamanya. Menurut Weiss, ucapan Xiao Chen itu tidak menunjukkan adanya kebohongan. Di dalam pikirnya, Yeo merasa terheran-heran sikap Xiao Chen ini benar-benar begitu aneh. Dia adalah orang aneh yang sangat sulit untuk difahami. Dan karena bukan salah satu dari orang jahat dan juga teman dari Pak Kepala Sekolah, pada akhirnya Yeo pun menyerahkan peta Muwei kepadanya. Dan setelah gulungan legendaris tersebut ia buka, Xiao Chen langsung dibuat tercengang.
Faktanya isi yang terkandung di dalamnya itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Peta tersebut hanyalah lembaran kertas yang kosong. Nampaknya Mue menggunakan semacam sihir khusus untuk menyegel isi di dalam peta yang ia wariskan ini. Xiao Chen yang mengetahuinya merasa sangat jengkel karena Mue sudah menghentikan langkahnya. Dengan rasa kecewa ia pun menyerahkan petanya kembali kepada Yeu. Karena bagaimanapun juga tujuan untuk mengetahui isi dari peta tersebut sudah terlaksana. Dan untuk saat ini dia hanya ingin minum-minum untuk sekedar menghilangkan rasa kekecewaannya. Dan tak lama berselang Kiki yang baru saja tiba langsung memeluk Yeu karena ia merasa sangat khawatir dengannya. Dia juga datang bersama dengan tim Horizon, berikut dengan si kacamata yang bertugas untuk menghilangkan debuff Shadow King yang tertanam di tubuh MC. Ada pula Kanki bersama dengan para ladies yang datang untuk memuji keberhasilan Yeu yang mampu mengalahkan Wuji, berikut dengan dewa kunonya. Namun sayangnya kota Kaigi sudah lagi tidak terlihat seperti sebelumnya dan membuat mereka tidak lagi mempunyai tempat untuk bernaung. Agar tidak membuat mereka semua kecewa, Yeu nantinya menjanjikan akan membenahi kota Kaigi yang sekarang sudah tidak layak untuk dihuni. Tapi sebelum itu Yeu akan menampung para ladies tersebut di dalam dungeon Jiabao, di mana Yeu sudah membangun benteng kastil di dalamnya. Nana dan Annie juga akan diamankan ke dalam dungeon tersebut. Sedangkan terkait dengan Anceng, Yeu akan mencarinya apabila situasi sudah kembali kondusif. Hingga akhirnya semua ladies pun masuk diikuti dengan Kanki yang memberikan kiss bye sambil menyarankan kepada Yeu untuk bertanggung jawab karena ada banyak sekali ladies yang masih harus ia jaga baik-baik. Gendut sama Wes malah ngeledekin Yeu yang katanya nggak mau bikin kerajaan harem. Tapi kok jumlah wanita di dalam bentengnya malah semakin banyak. Dasar raja harem. Ketua Lan dan yang lainnya juga akan diamankan ke dalam dungeon karena setelah ini masih akan ada satu pertarungan besar yang harus Yeu tuntaskan. Dan kemudian dungeon pun ditutup setelah Kiki menjadi yang terakhir masuk ke dalamnya. Dan setelah portal tertutup sepenuhnya, Xiao Chen bertanya apa yang akan terjadi kepada mereka semua jika Yeu tewas dalam pertempuran selanjutnya. Yeu pun menjawab bila itu benar-benar terjadi maka ia akan menghancurkan kunci dungeonnya sebelum ia tewas dan membiarkan semua orang di dalamnya hidup dengan damai dan benar-benar hidup terpisah dari dunia nyata. Namun menurut Xiao Chen, meskipun itu ide yang bagus, akan tetapi di era yang tidak masuk akal seperti sekarang tidak akan ada tempat yang benar-benar aman. Karena itulah Yeu tidak boleh tewas di tempat ini. Apalagi janji traktiran minuman masih belum tertunaikan, tuturnya. Ya, Yeu akan memenuhi kemauan Xiao Chen seusai menuntaskan masalah terakhirnya. Masih di sekitar area kota Kaigi nampak terlihat Tian Qian yang tengah membawa tubuh Wuji yang masih hidup. Tapi ia sudah sekarat serta tidak lagi memiliki kesadaran atas dirinya. Kondisi Wuji sudah seperti mayat hidup. Namun meskipun begitu Tian Qian masih belum menyerah untuk bisa terus bertahan hidup bersamanya. Tapi di tengah-tengah perjalanannya muncullah Yeu yang berdiri dengan gagah menghadang jalan Tian Qian. "Hei, kau ingin langsung pergi tanpa berpamitan?" ungkap Yeu dengan menunjukkan wajah yang kejam. Dalam situasi tanpa bisa berbuat apa-apa di hadapannya, Tian Qian merengek meminta untuk dilepaskan karena Wuji yang sudah lagi tidak bisa berbuat apa-apa takkan mungkin bisa menimbulkan ancaman lagi untuknya. Yeu pun merasakan tubuh Wuji sudah seperti cangkang kosong, bahkan ia tidak bisa merasakan aliran di dalam jiwanya. Nasib pria tersebut sangat tidak terduga. Yeu pun bertanya kepada jenderal kecil kenapa ia masih susah-susah membawa Wuji padahal ia sudah dibuang oleh Wuji sebelumnya. Sambil bersedih ia pun membenarkan perkataan Yeu. Namun kendati demikian tetap tidak bisa dibungkiri apabila Wuji jugalah orang yang sudah memberikan kesempatan hidup yang lebih baik kepadanya. Baginya itu seperti kehidupan kedua. Dan di sini Tian Qian juga akan memberikan kehidupan kedua untuk Wuji meskipun ia tahu kalau itu sama sekali tidak berguna. "Apakah kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja?" ungkap Yeu sembari mengaktifkan Chidori. Ternyata Yeu tidak menghabisinya, justru ia malah membuat sebuah mobil supaya Tian Qian lebih mudah membawa Wuji. Yeu tidak membunuhnya karena baginya bertahan hidup di era yang kejam dengan kondisi menyedihkan seperti ini akan lebih menyakitkan dibandingkan harus ia habisi di tempat kejadian perkara. Tian Qian pun mengucapkan rasa terima kasih kepada Yeu karena sudah mendapatkan pengampunan di dalam hidupnya. Dan sebagai balasannya ia pun memberikan kunci gudang yang berisikan banyak harta yang telah Wuji kumpulkan selama bertahun-tahun. Berikut dengan Yeu yang cepat-cepat menyuruhnya segera pergi dari hadapannya sebelum ia berubah pikiran.
Meskipun kata-kata Yeo kejam, namun tetap saja ia sudah menyelamatkan Tian Qian dan Wu Ji. Itu membuat Xiao Chen bingung dengan Yeo yang berhati kejam ataukah malah berhati lembut. Setelah kepergian mereka, Yeo pun lanjut mengajak Xiao Chen untuk pergi menuntaskan urusan terakhir sebelum keduanya pergi untuk minum-minum. Di sini Xiao Chen juga merasakan munculnya energi super kuat dari seseorang yang tengah bergerak cepat ke arah mereka. Energi super tersebut juga memicu peringatan dari sistem di mana Yeo lanjut diajak masuk secara paksa ke dalam ruang sistem raja. Setelah berada di dalamnya, sistem pun menjelaskan pertempuran sengit yang terus-menerus dilakukan Yeo sebelumnya menyebabkan beberapa akun yang ia gunakan memasuki periode kelelahan. Yang diantara lain adalah akun Raja Qian dan Twin Mage. Kekuatannya akan diturunkan sebanyak 50%, sedangkan akun Shadow King dan akun Dewa Kuno tidak bisa digunakan dan mengalami cooldown dalam 4 jam ke depan. Tentunya, momen-momen tersebut membuatnya sangat kepanikan, karena semua akun-akun tersebut merupakan kekuatan tempur utamanya. Jika menggunakan akun lain untuk memaksa bertarung dengan Huang Zhen, sudah pasti itu tak akan bertahan lama dan akan berujung pada kematian. West pun memberikan sedikit masukan, apakah para pasukan android wanita bisa membantunya melawan Huang Zhen? Menurut Yeo itu sama sekali tidak berguna. Jumlah tak akan berpengaruh untuk Huang Zhen yang berlevel 240. Apalagi kemungkinan besar Huang Zhen juga mempunyai sebuah kartu andalan yang masih belum diketahui. Di saat itulah sistem dengan semangat menyatakan, apakah Anda ingin membeli akun baru setelah sekian lama dan menghabiskan banyak uang untuk keluar dari masalah? Nada yang sangat bersemangat tersebut membuat Yeo dan Wes malah merasa curiga dengan sistem ini. Namun karena Yeo sudah mengumpulkan banyak poin dalam pertarungan sebelumnya, tak ada jalan lain lagi selain membuka akun yang baru. Yeo pun kemudian mengeluarkan 100 juta poin XP untuk membuka 5 akun secara random. Dan akun pertama yang Yeo dapatkan bernama King of Beastmaster Levan. Dikatakan pada awalnya ia terlahir dan memulai kehidupan sebagai pemburu biasa. Namun setelah mengalami situasi yang tidak terkira, ia malah berakhir sebagai Beastmaster yang mampu menjinakkan serta memperkuat segala jenis binatang liar atau bahkan super beast dari dimensi yang berbeda. Ia membangun tentara dari para binatang buas dan menjadi raja yang mengendalikan hewan-hewan buas. Yeo cukup tertarik dengan akun tersebut, itu bisa digunakan di masa mendatang. Selanjutnya, Yeo mendapatkan pelahap surga dan bumi, Black Hole. Ini merupakan sebuah black hole kecil di alam semesta yang tumbuh berkembang dengan cara melahap apapun. Semakin besar ukurannya, maka daya hisapnya juga akan menjadi lebih kuat. Hingga akhirnya black hole ini bisa menelan bintang-bintang di langit. Namun dalam penggunaan awal, Yeo hanya bisa menelan sesuatu yang berukuran 1 meter kubik saja. Akun tersebut terlihat cukup kuat, namun butuh waktu untuk bisa memperkuatnya. Sedangkan yang Yeo butuhkan sekarang adalah kekuatan tempur yang instan. Dan akun ketiga yang Yeo dapatkan adalah pengintip dimensi Luyi. Dia merupakan sebuah entitas yang berasal dari luar dimensi, memiliki kemampuan untuk melihat dan memasuki dunia dimensi yang tak kasat mata. Dunia yang tak kasat mata ini meliputi dungeon yang tak terlihat, monster tak terlihat, super beast yang tak terlihat, serta portal ruang dan waktu yang juga tidak terlihat. Yeo mulai gusar karena masih belum mendapatkan akun yang memiliki kekuatan tempur yang sangat ia butuhkan sekarang. Namun seketika Yeo langsung merasa gembira di saat sistem mengatakan kalau 2 akun lain yang Yeo dapatkan merupakan akun legendary. Yang diantaranya adalah Valkyrie yang terjatuh, Merlin. Dikatakan bahwa dia merupakan Valkyrie yang terjatuh dari langit karena jatuh cinta pada seorang manusia biasa. Dan setelah kekasihnya tewas, ia menjadi gila dan tercemar oleh kejahatan. Hingga akhirnya ia menjadi sosok yang akan membantai siapapun di sekitarnya tanpa pandang bulu. Merlin juga merupakan akun legendaris spesial. Dan jika mengaktifkan akun ini, maka Yeo akan berubah bentuk menjadi Merlin bertubuh wanita yang akan membantai makhluk hidup apapun tanpa pilih-pilih. Yeo pun merasa jijik dengan akun ini, karena selain menyerang secara membabi buta, ia juga merasa seakan-akan menjadi seorang transgender. Tapi Wes yang berjiwa mesum nampaknya sangat menganjurkan MC untuk menggunakan akun yang satu ini, karena menurutnya setelah Yeo mengaktifkan akun Merlin, mungkin akan sangat sulit untuk kembali beralih ke tubuh aslinya. Jadi untuk sekarang harapan Yeo hanyalah satu akun terakhir. Ia berharap mendapatkan akun kuat yang normal-normal saja. Kilatan cahaya yang amat sangat menyilaukan membawa Yeo pada harapan terakhirnya. Dan itu adalah sosok dari seorang ahli bela diri yang tidak dapat dihancurkan alias abadi. Dan dia bernama Kaisar Feng Wu. Kayaknya nggak asing dari bentukannya.
Dikatakan bahwa Kaisar Botak ini hanya membutuhkan waktu 2 tahun saja untuk berubah dari pejalan kaki biasa dan hidup sebagai orang normal menjadi master bela diri terkuat. Ia mampu menembus atmosfer dan berjalan di permukaan bulan, serta mempunyai kekuatan fisik yang telah mencapai level tak terkalahkan. Namun karena mengabaikan bagian kepalanya, ia sempat terkena radiasi kosmik yang menyebabkan kebotakan. Dan sejak saat itulah ia tenggelam dan menghilang dari dunia. Akun ini juga merupakan akun legendary spesial. Meskipun penggunanya mendapatkan kekuatan fisik yang sangat kuat, tetapi karena masalah kebotakan, penggunanya akan jatuh ke dalam keadaan depresi yang sangat parah. Yeo yang sudah menghabiskan banyak poin sebelumnya sempat merasa senang mendapatkan 2 akun legendary. Tapi nyatanya yang ia dapatkan adalah wanita gila dan pria botak depresi. Ia benar-benar tidak menyangka harus mendapatkan 2 akun aneh semacam ini. Wes pun mencoba menenangkan Yeo yang sepertinya merasa syok dengan kejadian yang menimpanya. Dan menurut Wes, akun yang didapatkan terakhir kali tidak begitu buruk, di mana Yeo hanya perlu mengendalikan depresi dari kebotakan. Ya, bagi Yeo itu juga jauh lebih baik ketimbang menggunakan si wanita gila. Dan karena sudah pasrah dengan keadaan, Yeo pun lanjut mengaktifkan akun Kaisar Botak yang tak terkalahkan. Setelah bertransformasi ke bentuk pria botak kinclong berjubah merah yang tubuhnya terlapiskan armor pelindung yang keren, Xiao Chen yang menyaksikan perubahan Yeo sempat merasa terheran-heran mengapa ia bisa berubah menjadi orang yang sangat aneh. Di saat itu pula muncullah Huang Zhen yang tanpa basa-basi melepaskan tinjunya kepada Xiao Chen. Huang Zhen yang datang menyerang merasa sangat gembira akan segera bertarung dengan orang kuat seperti Yeo. Tapi ia merasa bingung kenapa Yeo terlihat sudah berumur. Padahal kata Ling Yuan, Yeo itu adalah bocah yang nakal. Hei, aku ini bukan Yeo. Perhatikan dulu namaku sebelum melakukan serangan, ungkap Xiao Chen. Ternyata patwa ini salah sasaran saking semangatnya. Dan setelahnya ia pun memanggil-manggil nama Yeo sambil menyuruhnya untuk segera keluar untuk melawannya. Hei, aku kan ada di sini, ungkap Yeo dengan nada yang lemas. Setelah melihat bentuk perawakan MC, Huang Zhen pun merasa terkaget-kaget. Sosok Yeo tidak seperti apa yang ia bayangkan sebelumnya. Karena bagaimana mungkin bisa ia mengalami kebotakan di usia muda? Tidak, aku tidak mau menjelaskan tentang kebotakan ini. Cepat selesaikan pertarungan kita dan akhiri semua lelucon ini.